kayak gue disandera oleh gaji gitu. Kalau effort yang gue kasih 10% lebih banyak, gaji gue nggak naik 10% lebih banyak. Sebenarnya semua film yang dibuat adalah kontraknya minimal udah setahun sebelumnya. Jadi film The Guys ini perencanaannya udah, bahkan Pevita itu udah, kita udah tahu dia yang bakal main di film ini dari 2,5 tahun sebelumnya. Jadi emang ini udah lama banget, proyek lama. Semuanya proyek lama, Hangout proyek lama, Koala Kuma proyek lama, Single proyek lama. Jadi semua yang terasanya cepet dibuatnya ini sebenarnya udah kita rencanakan minimal setahun sebelumnya. Kebetulan memang rilisnya berdekatan aja. Yang kedua, kenapa mau vakum? Ya seperti gue bilang di video itu, gue lagi ada kucing baru di rumah, jadi gue mau membesarkan dia. Emang bener ada kucing, membesarkan dengan kasih sayang. Dan yang lainnya lagi juga paling, ya gue lagi pengen main game, lagi pengen tidur bangun siang gitu aja sih. Selama ini kan ya syuting, habis itu prep, persiapan 2 bulan, syuting lagi, persiapan lagi. Jadi lagi pengen salib. Deadline ya hukumnya wajib ya buat seorang penulis, baik itu penulisan skenario maupun penulisan buku. Jadi kalau dikejar-kejar sama editor, dikejar-kejar sama produser, ya itu udah biasa sih. Cuti ini kan cuma untuk tahun ini sih sebenarnya. Jadi cuti bikin film ini hanya untuk 2017 gitu. 2018 mungkin akan bikin film lagi. Sebenarnya gini ya, film The Guys ini berangkat dari kegelisahan gue pribadi waktu masih jadi karyawan kantoran. Dulu gue di kantor, gue kerasa terpenjara banget. Kayak gue disandera oleh gaji gitu. Kalau effort yang gue kasih 10% lebih banyak, gaji gue nggak naik 10% lebih banyak. Kalau usaha gue naikin 50% lebih banyak, gaji gue juga nggak naik 50% lebih banyak. Jadi gue ngerasa semua hal yang gue lakukan untuk perusahaan, untuk tempat gue kerja itu nggak memberikan benefit secara personal buat gue gitu. Dan gue ngerasa waktu itu kayak gue nggak sayang sama hidup gue, karena gue nggak ngerasa punya tujuan gitu. Kerja tiap hari itu buat apa? Akhirnya gue mikir, gimana kalau misalnya gue keluar dari kantor, gue coba untuk kerja sesuai apa yang selama ini gue pengen, itu jadi penulis. Nah sebenarnya film ini mencoba menangkap itu, gimana kalau ada satu orang kantoran yang masih takut sama gaji, tapi dia punya passion yang pengen dia lakuin. Jadi dilema itu yang mau coba kita bedah di film The Guys. Tentunya dengan cara komedi. Sehingga mudah-mudahan film ini bisa menarik karyawan-karyawan lain yang punya kegelisahan yang sama, atau orang mahasiswa atau anak sekolahan yang selama ini mungkin mikir peta hidupnya itu habis sekolah, kuliah, kerja gitu. Ada cara lain gitu untuk kita hidup gitu. Di satu sisi yang lain, kita ngebedah percintaan nih. Gimana kalau misalnya kita suka sama cewek, bukan aja nggak direstuin sama bapaknya, tapi bapaknya suka sama ibu kita gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang coba kita bedah di film The Guys. Hampir nggak cuman film, hampir semua karya sih. Buku, stand up, film, Twitter, YouTube, semuanya pasti berangkat dari apa yang sedang digelisahkan. Pevita seru, asik, profesional. Dia benar-benar fokus ya sama apa yang dia lakuin, sama dialognya dia, sama scene-nya dia. Kadang-kadang kalau kita ngerasa ada yang kurang gitu, dia ngerasa ada yang kurang, dia nanya ke gue, ini adegan ini lo maunya approach-nya kayak apa gitu. Jadi menurut gue senang gitu sebagai seorang sutradara untuk punya pemain yang seniat itu. Ini pertama kalinya kerja bareng secara project panjang di film. Sebelumnya pernah di single, tapi Pevita cuma 1 scene. Ya bukan manfaatin YouTube, tapi emang harus dimanfaatkan. Kalau kita punya platform, ya kita harus manfaatkan platform itu gitu. Sama kayak kalau kita punya mobil, kalau nggak dipakai, ya ngapain angkot ada di garasi. Jadi dengan ada YouTube gue tentu menggunakan YouTube sebagai sarana promo untuk karya-karya gue, sebagai alat broadcasting untuk menyebarkan pesan tentang proyek apa yang lagi gue jalanin. Tapi gimana caranya juga tetap entertaining gitu.
Makanya banyak sekali di YouTube itu ada vlog-vlog syuting tiap kali gue bikin film. Dari pagi sampai malam apa. Jadi nggak cuma hanya gue mempromokan filmnya, tapi orang yang tertarik dengan industri film, orang yang masih kuliah di film, orang yang penasaran sebenarnya cara bikin film tuh kayak apa, akan dapat value di sana. Orang yang nyari hiburan nih, ada Jegel di situ, ada kru-kru yang lucu-lucu gitu. Dapat value juga gitu. Jadi pemanfaatan sosial media termasuk terutama YouTube adalah gimana caranya kita melakukan apa tujuan yang kita pengen, itu mempromokan film yang dengan cara yang ngasih value buat orang gitu. Iya, ini tuh menurut gua sekarang udah zamannya kolaborasi bukan kompetisi. Orang-orang tuh punya pemikiran yang terdikotomi gitu, antara kalau gue suka sama A berarti gue nggak suka sama B. Kalau gue sebagai kreator A, kalau ada B nanti orang lari ke B dan gue terancam gitu. Maksud gue, pola pikir gue dari zaman dulu banget sampai sekarang adalah gimana caranya kalau ada kreator yang lebih baik dari gue bisa berkolaborasi sama mereka untuk bisa bikin konten yang asik gitu bareng-bareng. Itulah kenapa di film-film gue sering banget ngajak anak-anak yang masih baru, yang gue rasa masih punya potensi gitu. Kalau gue terjebak dalam ketakutan bahwa orang-orang ini akan menggantikan gue, mungkin gue nggak akan ngajak mereka juga gitu. Cuman kan karena gue seneng gitu untuk kerja bareng orang yang menurut gue punya potensi gitu. Dan yang kedua juga, kalau misalnya ada film lain yang lebih laku, ada YouTube lain yang lebih laku, ada kreator lain yang lebih seru, penulis lain yang bukunya lebih banyak dibaca, ya justru bagus. Berarti industrinya tumbuh dan orang percaya sama industri itu. Ini yang terjadi sama industri film kita sekarang gitu menurut gue. Ketika banyak film-film bagus yang keluar, kita saling dukung, jadi orang percaya untuk ke bioskop dan ngebeli tiket gitu. Karena filmnya sama-sama besarnya bareng gitu sih. Ya kemungkinan besar sih abis cuti setahun penuh ini gue akan bikin film, kemungkinan ya. Tapi gue belum tahu juga. Tapi yang jelas goal gue ke depan sih, gue hanya ingin naruh kegelisahan yang pas di platform yang pas. Kegelisahan gue sebagai karyawan kantoran yang gue ceritakan sepanjang 1 jam 55 menit di film The Guys ini ya cocok emang di film gitu. Cuman kalau gue punya kegelisahan lain ya mungkin gue akan taruh di stand up, gue akan taruh di buku gitu. Kalau waktunya sudah tepat untuk ditaruh di film, gue akan taruh di film. Yang pertama jujur sama diri sendiri, kita mau buat apa. Salah satu rahasia untuk jadi seorang kreator yang baik adalah kalau kita ngebuat karya itu karena kita emang pengen bikin. Bukan karena orang lain udah pernah bikin terus kita mau niru. Bukan karena kayaknya kayak gini view-nya banyak nih. Kayaknya kalau kayak gini gue bisa populer nih gitu. Jadi selalu bikin dari kejujuran dan kegelisahan gitu. Jujur aja, apa yang lagi kita nggak suka, apa yang kita keselin.